Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang diperlihatkan oleh seorang kawan kepada saya tentang cerita Budak Angon oleh Prabu Siliwangi. Buku itu adalah buku warisan dari keluarganya, yang kebetulan keluarganya adalah orang Belanda, bukan asli Indonesia. Yang ingin dia tahu, menurut cerita buku itu, di situ tertulis Prabu Siliwangi memberikan nasihat kepada Budak Angon untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau menurut cerita buku itu, Budak Angon disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu menurut ceritanya. Karena saya penasaran, saya pun membacanya. Saya waktu itu tidak menjawab pertanyaannya. Saya bilang ke dia, nanti setelah saya punya waktu, saya akan jawab melalui konten saya. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu dia menghubungi saya. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin menjawabnya. Memang ada perkataan beliau seperti itu. Cuma beberapa literatur buku yang lain tidak mendukung secara spesifik. Betul ada. Di situ ada perkataan dari Prabu Siliwangi yang mengatakan, wahai Budak Angon, apabila kau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Tapi tidak ditemukan literatur-literatur yang cukup kuat untuk mendukung perkataan itu. Tapi yang jelas ada perkataan itu. Kalau dulu sampai sekarang pun saya sama. Masalah Budak Angon saya kurang tahu persis apakah menjadi seorang pemimpin ataukah bukan pemimpin. Tapi yang jelas sesosok manusia yang dipilih. Itu menurut saya. Ada sebagian buku yang menitik beratkan bahwa Budak Angon adalah pemimpin. Kita kilas balik dulu. Dalam beberapa konten saya sebelumnya. Saya selalu berpatok kepada pemikiran-pemikiran Budak Angon
yang didukung oleh beberapa literatur buku yang benar-benar akurat. Jadi tidak satu sisi. Ada beberapa sisi buku yang mendukung pernyataan Budak Angon ataupun pernyataan sejarahnya Budak Angon. Kalau kita mengandalkan hanya satu sisi dalam menelaah Budak Angon, maka akan timbul banyak versi tentang Budak Angon. Jadi ada kriteria yang saya pilih. Misalnya harus masuk dalam 3 atau 4 literatur buku yang menurut saya bisa berurutan dengan baik. Kalau tidak masuk 3 ataupun 4 literatur buku yang tersusun dengan baik, kalau menurut saya kurang. Jadi kalau ada cerita Budak Angon disiapkan oleh Prabu Siliwangi untuk menjadi seorang pemimpin, bisa aja terjadi. Karena menurut pemikiran saya, pengertian dari Ratu Adil yang diucapkan oleh Prabu Siliwangi adalah pemimpin yang baik. Itu kalau diambil garis penghubungnya. Bukan saya tidak mengakui keberadaan buku itu, cuma menurut pemikiran saya, literatur pendukung buku itu kurang begitu kuat. Tapi kalau itu terjadi, bisa saja terjadi. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.